Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hari Sudana dari Fakultas Ekonomi ingin membahas rangkuman buku yang berjudul Speak atau mengatasi rasa takut bicara di depan umum dan lead membangun tim yang berkinerja tinggi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi kehadiran UTS dan nilai UTS. Buku lead. Kepemimpinan bukan tentang siapa yang mendapat pujian atas pekerjaannya atau melakukan pekerjaannya sendiri agar tampak baik di depan pelanggan atau pemangku kepentingan lain. Kepemimpinan sejati adalah tentang kemampuan untuk membuat orang bersedia bekerja sama terkait tujuan dan cara mencapai, lalu menggunakan kesabaran dan keterampilan untuk memotivasi dan memandu semua orang di sana. Ada 5 kualitas yang sama dapat membedakan pemimpin unggul dari yang lain. Pemimpin yang luar biasa dapat bertanggung jawab untuk masa depan, membangun kultur kepercayaan, menciptakan kultur untuk kolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan menunjukkan keandalan. Buku Speak berbicara di depan publik adalah salah satu peristiwa yang paling membangkitkan ketakutan di muka bumi. Dalam buku ini, kita akan menemukan bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan, karena ini bukan tentang pembicara, tetapi tentang pesan dan pendengar. Artinya, orang tidak perlu menjadi pembicara profesional yang mahir, tetapi bisa memantulkan diri sejatinya yang otentik. Alih-alih berfokus untuk menjadi seorang pembicara yang baik, Dale Carnegie mengatakan, jadilah orang baik yang sedang bicara. Ada banyak cara mengubah dunia dan berdampak kepada sekeliling kita, namun semua itu tidak akan ampuh tanpa kemampuan untuk mempengaruhi orang, dan disitulah peran dan bicara di depan publik. Menurut Clark Merrill, bukan soal menjadi seorang orator, namun soal mengembangkan kepercayaan diri pada kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan dengan dampak yang besar. Mengatasi rasa takut bicara di depan publik. Buku ini menjelaskan bahwa rasa takut bicara di depan umum adalah masalah yang banyak orang alami, tetapi kita dapat mengatasinya dengan berbagai cara. Salah satunya ialah dengan temukan fakta tentang perasaan takut bicara di depan publik. Fakta pertama, Anda bukan satu-satunya orang yang takut bicara di depan publik. Fakta kedua, sejumlah kecil demam panggung sebenarnya bermanfaat. Ini adalah cara alami menyiapkan kita untuk menghadapi tantangan yang tidak biasa di lingkungan kita. Jadi, ketika Anda melihat denyut nadi Anda menjadi lebih kencang, nafas semakin cepat, janganlah khawatir. Tubuh Anda yang selalu siap siaga terhadap rangsangan luar biasa bersiap untuk bereaksi. Jika persiapan ini masih berada dalam batas wajar, Anda akan mampu berpikir lebih cepat, bicara lebih lancar, dan pada umumnya bicara dengan lebih kuat atau berdampak dibandingkan dalam situasi normal. Fakta ketiga, demam panggung ini nyaris selalu hadir tepat sebelum kita bicara dan bisa bertahan selama beberapa kalimat pertama dari pidato atau presentasi yang kita lakukan. Fakta keempat, penyebab utama dari rasa takut bicara di depan publik ialah hanya karena Anda tidak terbiasa berbicara di depan umum. Takut adalah pengeliruan dari ketidaktahuan dan ketidakpastian, kata Profesor Robinson dalam The Mind and the Making. Bagi kebanyakan orang, bicara di depan publik adalah suatu ketidaktahuan dan karenanya orang dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Berapa suksesnya Anda akan banyak ditentukan oleh pikiran-pikiran yang Anda miliki sebelum bicara. Bayangkan diri Anda sendiri bicara kepada orang lain dengan kendalian sempurna. Anda punya daya untuk melakukan ini. Percayalah bahwa Anda akan menjadi sukses. Maka Anda akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mendatangkan kesuksesan. Buku Speak berfokus pada cara untuk mengeluarkan apa yang sudah Anda miliki, kemampuan mengkomunikasikan pesan lewat penyampaian yang kuat, dan bahkan bisa mengubah dunia. Buku ini mengajarkan untuk menaklukkan rasa takut bicara di depan publik dengan berfokus pada hadirin, menyampaikan gagasan dengan meyakinkan, menghadirkan citra percaya diri, membangkitkan semangat hadirin, menjelaskan topik pembahasan yang sulit secara efektif, membuktikan pihak yang skeptis menerima sudut pandang Anda, membuat pihak yang skeptis menerima sudut pandang Anda, membujuk massa untuk mengambil tindakan. Dampak kita sebagai seorang pembicara datang dari siapa diri kita sebagai seorang pribadi. Ketika kita melakukan hal itu, maka kita dapat mempengaruhi pendengar. Kulit membangun tim yang berkinerja tinggi
Buku Lead adalah buku yang wajib dibaca bagi pemimpin untuk membangun tim yang berkinerja tinggi. Buku ini mengajak pemimpin untuk mengatur komunikasi yang efektif, mengembangkan kreativitas, cara menciptakan motivasi, pengaruh pemimpin terhadap tim, tanggung jawab utama pemimpin, penerapan strategi dalam dunia bisnis, pendekatan pemimpin yang sukses, kepemimpinan yang berbasis moral, pendekatan pemimpin yang berbasis empati, memahami pendapat pakar kepemimpinan, pengaruh pemimpin terhadap diri sendiri, pendekatan pemimpin yang berbasis kekuatan karakter. Buku ini juga menyediakan prinsip kepemimpinan yang berguna untuk membangun tim berperilaku efektif dan berproduktivitas serta membangun pemimpin dalam mengembangkan kemampuan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Buku Lead karya Dale Carnegie ini memiliki misi kepemimpinan yang sederhana, yaitu berusaha untuk membangun orang melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda dari sudut pandang orang lain, agar mereka dapat menyelesaikan hal-hal yang tak dapat mereka lakukan sendiri, mencari tahu apa yang mendorong pemimpin berperilaku efektif, dan apa yang membuat mereka mampu memotivasi dan mengilhami orang lain untuk menjadi yang terbaik. Ada satu lagi komponen menuju kepemimpinan besar, dan komponen ini adalah dasar dari segalanya. Komponen ini merupakan kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari segala hal lain. Dale Carnegie sendiri adalah seorang yang dapat dipercaya yang menunjukkan integritas secara konsisten. Kedua hal ini, integritas dan konsistensi pembuatan cara kita berkomunikasi berujung pada kepercayaan. Kesimpulan, apabila kita mempelajari buku Speak, hal yang kita dapatkan adalah pertama, kita menjadi diri sendiri, kedua, menimbulkan rasa percaya diri, ketiga, menghargai pendapat orang lain, empat, menjadi pribadi disiplin. Isi dari buku Speak ini telah disusun ke dalam 3 bagian. Bagian pertama akan membahas struktur dari presentasi dan cara untuk terhubung dengan pendengar. Kedua akan membahas cara menciptakan kepercayaan kepada apa yang kita katakan. Ketiga, membahas penyampaian pesan dan cara menyampaikan pada pesan secara efektif kepada jenis pendengar tertentu. Apabila kita mempelajari buku Lead, yang kita dapatkan adalah berarti kita memiliki jiwa kepemimpinan dan bersifat disiplin atau pengembangan diri menjadi pribadi yang bisa mengontrol bawahan dengan baik dan adil. Organisasi yang berkinerja terbaik tahu bahwa kepemimpinan yang efektif adalah bukanlah sebuah kemewahan. Kepemimpinan penting untuk kesuksesan mereka. Para pemimpin yang efektif menyadari bahwa tindakan mereka mungkin memiliki konsekuensi baik yang disengaja maupun tidak. Jadi mereka berhati-hati mempertimbangkan kultur yang akan dibentuk oleh tindakan mereka, menyadari bahwa dengan menciptakan iklim positif dapat menginspirasi anggota tim dan mempengaruhi anggota tim untuk memberikan kontribusi terbaik. Pemimpin perlu memberikan orang kepercayaan diri untuk menjadi versi terbaik diri mereka sendiri serta menjalin dan memelihara relasi yang produktif. Sekian rangkuman dari saya, terima kasih.